Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju ke depan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik ikhwan fillah wa akhwat para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada bulan Syawal, tepatnya tanggal 27 Syawal 1434 Hijriah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang berisi pembahasan hadis-hadis tentang ahkam, tentang hukum Islam. Dan alhamdulillah kita sudah membahas berdasarkan urutan hadis yang kami pegang itu sampai hadis ke 44. Kalau di buku terjemahan itu hadis ke 50. Di buku terjemahan yang dipegang itu hadis ke 50. Dan sekarang kita hadis ke-45, yaitu pembahasannya kami ulang terlebih dahulu tentang hadis ke-44, yaitu ketika berwudu. Ini kita masih membahas tentang masalah thaharah, tepatnya di bab wudu ya. Hukum mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kita masih membahas hukum mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Hadis ini saya baca ulang ya, nanti karena hadis yang lanjutannya ini ada kaitan dengan hadis ini. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Muttafaqun alaih. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi SAW itu sangat suka mendahulukan yang kanan ketika apa? Fitana'ulihi, ketika memakai sendal. Ketika memakai sendal, mendahulukan yang kanan. Kemudian watarajjulihi, ketika menyisir rambut. Di terjemahan apa? Sama menyisir rambut. Yang pertama itu pakai sendal, yang kedua pakai sepatu. Salah, itu diganti menyisir rambut. Saya sudah perbaiki juga ketika pertemuan sebelumnya. Diganti tarajjulihi, itu menyisir rambut. Jadi sisir rambut dari sisi kanan dulu, dahulukan yang kanan. Wa tuhurihi, dan mendahulukan yang kanan juga ketika bersuci. Bersuci di sini sifatnya umum, wudu termasuk, mandi juga termasuk. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam perkara yang baik-baik. Kulli di sini maksudnya umum memang, tapi yang dimaksud sini adalah khusus untuk perkara yang baik-baik. Jadi tidak pada semua perkara. Maka lihat sini Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Yang pertama ketika apa? Memakai sendal. Tapi kalau ketika melepas sendal, dahulukan yang kiri. Kalau memakainya itu dengan yang kanan, tapi kalau melepasnya dengan yang kiri. Kemudian yang kedua tadi menyisir rambut. Tapi poin yang kita bahas ini adalah yang ketiga, yaitu mendahulukan yang kanan ketika tuhur, ketika bersuci. Ya, ini poin kita yang kita bahas. Jadi Nabi SAW itu mendahulukan yang kanan ketika bersuci. Yang dimaksudkan sini adalah ketika berwudu. Termasuk juga nanti karena di sini sifatnya umum, maka juga ketika mandi. Mandi juga mendahulukan mencuci yang kanan baru yang kiri. Wa bi sya'ni kullihi, dan dalam setiap perkara-perkara yang baik-baik. Nah, perkara yang baik-baik di sini
Seperti kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, seperti dalam perkara-perkara yang mulia, ketika mengambil sesuatu, ya, memberi, menyerahkan sesuatu. Ketika memakai pakaian, dahulukan yang kanan. Ketika memakai celana, dahulukan yang kanan. Ketika memakai khuf, sepatu, dahulukan yang kanan. Ketika masuk masjid, dahulukan yang kanan. Ketika pakai sendal tadi, dahulukan yang kanan. Makan, minum, itu juga dahulukan yang kanan. Bahkan makan dan minum dengan yang kanan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Karena dalam suatu hadis Nabi SAW itu pernah makan dengan seseorang yang dia makan dengan tangan kirinya. Nabi SAW katakan, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Namun orang ini mengatakan, saya tidak mampu. Mas tata'atu, saya tidak mampu. Kemudian akhirnya dikatakan bahwasanya orang ini tidak mau makan dengan tangan kanan itu karena sombong. Akhirnya setelah itu dia tidak bisa mengangkat lagi tangannya ke mulutnya karena tidak mau mendengar sabda atau perintah Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanan. Maka dari sini Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di katakan tidak mungkin hadis ini dipahami hukumnya sunnah. Ya, tidak mungkin hadis ini dipahami makan dengan tangan kanan itu hukumnya sunnah, karena diancam orang yang makan dengan tangan kiri seperti itu, tangannya nggak bisa diangkat lagi ke mulutnya. Ya, maka di sini menggunakan tangan kanan ketika itu hukumnya wajib karena ada ancaman. Begitu juga musafahah, begitu juga musafahah ketika bersalaman dengan tangan kanan. Wal iftihal ketika memakai celak, kata beliau juga dengan yang dimulai dari sisi kanan. Wasiwak, bersiwak juga ini perkara yang mulia, perkara yang bagus, perkara yang baik, itu juga dimulai dengan yang kanan, dari sisi kanan. Begitu juga kata beliau di sini wahalqur ra'si, kalau mau cukur rambut bilang tukang cukurnya mulai dari yang kanan juga. Pak, ini mulai dari yang kanan, itu yang kiri. Ini perkara sengapit. Ya, mulai dari yang kanan. Kalau nggak bisa diangkat ya sudah, ini nggak sampai wajib juga. Ini lebih afdol. Kalau misalnya suruh temannya potong rambutnya, ya suruh mulai dari yang kanan. Nah, ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan seperti itu. Ya, perkara-perkara yang mulai dari yang kiri kata beliau seperti masuk kamar mandi, keluar dari masjid, ya. Kemudian cebok, ya istinja, kemudian melepas baju, melepas celana atau melepas sepatu. Keadaan melepas seperti ini semuanya didahulukan dengan yang kiri. Nah, kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis ke-45 di sini, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Masih perihal yang sama tentang masalah wudu. Ya, kita diperintahkan memulai dengan yang kanan. Namun di sini kalau tadi hadis Aisyah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis Aisyah itu menunjukkan perbuatan Nabi SAW ketika berbuat perkara yang baik, termasuk ketika bersuci, beliau memulai dengan yang kanan. Itu fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Tapi di sini yang hadis yang kita bahas ini mengenai perintah Nabi SAW lewat lisannya, lewat ucapannya. Lewat ucapannya beliau memerintahkan memulai dengan yang kanan. Ya, di sini beliau katakan, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Iza tawadda'tum fabda'u biyaminikum bima yaminikum." Kata Rasulullah SAW, jika kalian itu berwudu, fabda'u, maka mulailah bima yaminikum, dengan yang kanan. Ya, dengan sisi yang kanan yang kalian miliki. Akhrajaul arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh yang 4.
Apa yang keempat kemarin yang kita bahas? Kalau Ibnu Hajar menyebutkan yang keempat. Apa yang keempat? Sunan apa saja? Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, ya, akhrajaul arba'ah, dikeluarkan oleh yang empat. Lalu dikatakan oleh Ibnu Hajar, washahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Nah, dalam hadis itu disebutkan bima yaminikum, yang dimaksud itu adalah sisi kanan. Seperti dalam ayat juga disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, fa ashabul maimanah, dan golongan yang kanan disebut dengan maimanah. Ya, maimanah sama dari kata mayaminikum. Namun itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya yaitu maimanah. Nah, lihat di sini, perhatikan hadis ini berisi perintah ketika kita berwudu, ya, kita dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita tarik dari hadis ini. Faedah yang pertama, seperti kebiasaan kita kalau membahas Bulughul Maram, kita tarik faedah-faedahnya. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan perintah Nabi SAW lewat lisan untuk memulai dengan sisi kanan saat berwudu. Faedah yang pertama, hadis ini berisi perintah dan SAW lewat lisannya untuk memulai sisi kanan ketika berwudu. Kemudian faedah yang kedua, hukum memulai dari yang kanan dihukumi sunnah, bukanlah wajib. Hukum memulai dengan yang kanan dihukumi sunnah dan bukanlah wajib. Kenapa di sini tidak wajib? Artinya boleh kita mulai dari yang kiri. Dulu pernah saya singgung. Kenapa? Ada yang masih ingat? Dalam ayat tentang itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu mau berwudu, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku. Di sini dalam ayat disebutkan tangan kanan, disebutkan tangan tanpa menyebutkan kanan dan kiri. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ayat ini berarti kita cuma diperintah membasuh tangan saja. Dianggap dua tangan ini dianggap satu. Tangan kanan dan kiri ini dianggap satu. Terserah mau mulai dari yang kanan atau yang kiri. Tidak ada perintah tegas itu wajib. Dalam ayat ini diwajibkan mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Maka di sini menurut ya jumhur atau mayoritas ulama, memulai dengan yang kanan di sini dihukumi sunnah dan bukan wajib. Misalnya suatu saat ada yang kelupaan, ya, dia sudah terlanjur membasuh kirinya dulu, baru kanannya. Ya, sudah terlanjur dulu membasuh kirinya dulu, baru kanannya, maka wudunya sah. Tidak ada masalah. Karena memulai berwudu dengan yang kanan itu dihukumi sunnah bukan wajib. Kemudian faedah yang ketiga, yang terakhir, hadis
Abu Hurairah ini adalah perintah Nabi SAW lewat lisan. Perintah Nabi SAW lewat lisan. Sedangkan hadis Aisyah sebelumnya cuma menunjukkan perbuatan Nabi. Sedangkan hadis Aisyah sebelumnya cuma menyebutkan perbuatan Nabi. Baik, itu hadis yang ke-45 yang kita bahas. Hadis berikutnya lagi, hadis ke-46. Sekarang kita bahas tentang masalah mengusap ya kepala. Sebagian kita ketika mengusap kepala, ya, ini adalah fikih orang Indonesia, ketika mengusap kepala cuma mengusap ini bagian apa? Depan kepala saja. Ini sebutnya bagian depan kepala. Bun di tengah apa di depan? Hah? Bagian depan kepala, ya. Jadi beliau bahas tentang anjuran cukup mengusap bagian depan kepala saja, tidak seluruhnya. Dan nanti akan kita lihat bagaimana pendapat yang tepat tentang masalah ini. Beliau membawakan hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffayn. Dari Mughirah bin Syu'bah ia mengatakan bahwasanya Nabi SAW tawaddoa itu berwudu, famasaha bi nasiyatihi, dan beliau mengusap bagian depan kepalanya dan mengusap imamahnya, penutup kepalanya, wal khuffaini, dan mengusap kedua khufnya, atau kedua sepatunya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Apa tujuannya Ibnu Hajar membawakan hadis ini? Beliau tujuannya, lihat tadi urutannya tadi ya, ini masih membahas tentang masalah wudu. Tidak ada kaitannya dengan khuf di sini, tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan mengusap imamah, tidak ada di sini. Ini masih dalam pembahasan apa? Wudu. Jadi ini beliau ingin membahas tentang masalah cukup mengusap sebagian kepala saja. Ini hadisnya itu ini. Ya, tujuannya beliau membawa hadis ini cuma ingin menunjukkan bagaimana cara mengusap kepala. Apakah mengusap kepala itu seluruhnya ataukah sebagian? Ini tujuan beliau letakkan hadis ini tadi. Itu masih dalam pembahasan wudu. Tidak ada kaitannya dengan imamah tadi, menutup kepala. Tidak ada kaitannya dengan mengusap khuf atau sepatu. Itu ada pembahasannya sendiri, akan beliau sendirikan pada bab tersendiri. Nah, sekarang ini masalahnya mengusap kepala. Hadisnya ini sama sekali tidak ada pertentangan apakah sahih atau tidak ada. Ini hadis riwayat Muslim. Namun dari segi pemahaman yang perlu dipahami. Ingat, kita dalam masalah hadis, begitu juga ketika kita memahami ayat Al-Quran, tidak cukup kita memahami dalil cukup dari satu dalil saja. Harus memperhatikan dalil yang lain. Tidak cukup lihat dalil ini, wah ini berarti boleh. Misalnya, yang ketika diundang acara-acara yang tidak ada tuntunannya, dia berdalil, wah nggak apa-apa saya menghadiri acara semacam itu, saya diundang acara selamatan kematian, nggak apa-apa. Kalau ada hadis yang katakan kita harus menghadiri undangan, ya, hakul muslim ala muslim situn, ya, hak muslim pada muslim yang lainnya itu ada 6, diantaranya adalah memenuhi undangan. Kalau dia pahami hadis ini saja, berarti dia datang saja ke acara semacam itu, ya kan? Padahal dari yang lain katakan sifat orang beriman seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Furqan, ketika menyebutkan sifat orang beriman yaitu ibadur rahman, disebutkan sifat mereka diantaranya la yashhaduna zur. Orang beriman itu tidak menghadiri acara kemungkaran.
Maka hadis tadi dipahami bagaimana? Ya dikompromikan dengan ayat ini. Kalau acara kemungkaran berarti tidak boleh hadir. Namun kalau acara-acara yang tidak sangkut pautnya dengan kemungkaran, acaranya biasa saja, undangan akikah, undangan makan-makan, undangan walimahan, suruh makan saja, ya boleh dihadiri. Kalau kemungkarannya tidak boleh, maka tidak cukup memahami satu dalil, tapi harus memperhatikan dalil-dalil yang lainnya lagi. Sama halnya dengan masalah ini. Ya. Dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW, kita sudah membahas sebelumnya ketika menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi. Tata cara wudhu Nabi SAW ada dalam hadis Utsman bin Affan, ya. Ada juga dalam hadis Abdullah bin Zaid. Itu semua menerangkan tata cara wudhu Nabi SAW itu lengkap. Kepalanya itu diusap. Sebagian apa seluruhnya? Seluruhnya. Ya, Nabi SAW itu mengusap seluruhnya, tidak cukup sebagian. Maka mengusap, kita rinci, ya. Mengusap kepala itu ada dua cara. Ini pendapat yang lebih tepat. Mengusap kepala itu ada dua cara. Cara yang pertama, mengusap seluruh kepala. Hukumnya wajib, tidak sunnah seperti dalam mazhab Syafi'i. Ya. Hukum mengusap kepala, ya, mengusap seluruh kepala, hukumnya wajib. Bukan sunnah seperti dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, mengusap kepala dan saat itu juga memakai imamah atau penutup kepala. Imamah itu penutup kepala yang sulit dicopot, yang sulit dilepas. Kalau kayak gini nggak masuk imamah, ini cuma taruh saja, diletakkan di sini beda, bisa dilepas. Kalau imamah itu sulit dilepas. Ketika itu dalam hadis disebutkan, misalnya dalam hadis ini, ya, hadis Mughirah bin Syu'bah, diterangkan bahwasanya Nabi SAW itu ketika memakai imamah, maka situ ada bagian rambut depan kepalanya, beliau mengusap bagian depan rambut kepalanya dan juga imamah. Maka cara yang kedua di sini adalah mengusap imamah atau penutup kepala dan bagian depan kepala. Tapi cuma saat memakai imamah. Kalau saya tidak memakai imamah, maka kembali ke hukum yang pertama tadi. Kepala tetap diusap seluruhnya, tidak cukup sebagian. Kepala diusap seluruhnya, tidak cukup sebagian. Dan bahkan ada hadis yang mengatakan, ada perkataan, ya, ini ada perkataan dari Ibnu Qayyim yang menjelaskan hal ini. Beliau katakan bahwasanya walam yasihhan nabi anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin wahid annahu iktasara ala mashi ba'di ra'si al-batata. Tidak ada satu hadis sahih pun, kata Ibnu Qayyim, tidak ada satu hadis sahih pun yang menerangkan bahwasanya Nabi SAW cukup mengusap sebagian kepala saja. Pasti ketika itu, kalau beliau mengusap sebagian kepala, pasti ketika itu memakai imamah. Lalu beliau katakan, walakin kana idza massa bi nasiyatihi, akan tapi ketika Nabi SAW itu mengusap bagian depan kepalanya, kamala ala imamah, beliau menambah lagi dengan mengusap imamahnya. Jadi tidak pernah sama sekali Nabi SAW cuma mengusap sebagian kepala saja. Maka ada faedah yang kita ambil. Yang pertama, mengusap sebagian kepala dilakukan ketika sedang memakai imamah. Mengusap sebagian kepala dilakukan ketika sedang memakai imamah.
Kemudian faedah yang kedua, pendapat yang lebih kuat mengusap kepala adalah seluruhnya. Tidak cukup sebagian. Mengusap kepala adalah seluruhnya, tidak cukup sebagian. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya lagi, hadis ke-47 tentang mesti berurutan ketika berwudu. Mestinya atau keharusan berurutan ketika berwudu. Yaitu Ibnu Hajar menyebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Ibnu Hajar menyebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yaitu hadis ini membicarakan tentang fisifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membicarakan tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini tawil, hadisnya itu panjang dan menjelaskan tentang tata cara haji secara lengkap. Ya, prosesi manasiknya itu diajarkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Maka kalau ingin pelajari belajar haji yang lengkap, ini cukup dengan satu hadis, itu dari hadis Jabir saja. Dan ada ulama yang mendirikan pembahasan hadis ini, seperti ulama belakangan yang usianya itu masih muda, ya, dan beliau konsentrasi dalam masalah hadis, yaitu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Beliau punya kitab Sifat Haji Nabi SAW, ya, tata cara haji Nabi SAW, yang berisi pembahasan dari hadis Jabir bin Abdullah ini. Dalam hadis ini disebutkan, ya, ini hadisnya panjang. Di antara yang tertera dalam hadis tersebut adalah sabda Nabi SAW, "Ibda'u bima bada'allahu bi." Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memulainya. Ya, mulailah dengan apa yang Allah menyebutkannya di awal atau di permulaan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala katakan mulai dari yang mengusap wajah dulu, mencuci wajah dulu, ya maka mulai dari mencuci wajah. Baru di tangan 3 siku, baru setelah itu mengusap kepala dan seterusnya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala mulai, kita harus mulai dari itu. Hadis ini akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Hakata bilafzil amr, demikian disebutkan dengan lafaz perintah, bahwa inda muslimin bilafzil khabar. Sedangkan dalam lafaz Imam Muslim itu dengan lafaz berita atau khabar. Tidak dengan kata perintah di sini. Di sini dengan kata perintah. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Yaitu di sini disebutkan ketika apa? Ketika memulai sa'i dari Safa ke Marwah. Ketika ingin mendaki Gunung Safa, kemudian menyebutkan diantaranya ucapan ini, "Abda'u bima bada'allahu bi." Aku memulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memulainya. Maka dimulai dari Bukit Safa, baru ke Bukit Marwah, baru ke Bukit Safa lagi, baru ke Bukit Marwah, dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Nah, ini diantara cerita dalam hadis tersebut. Baik, kita lihat beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini membicarakan tentang masalah haji. Hadis ini membicarakan tentang masalah haji.
tentang masalah haji, yaitu tentang sa'i. Yaitu tentang sa'i, yaitu perintah memulai seperti yang Allah mulai, seperti yang Allah sebutkan dalam permulaan. Namun hal ini tidak berlaku dalam haji saja. Namun hal ini tidak berlaku dalam haji saja. Namun hal ini tidak berlaku dalam haji saja, karena ada kaidah para ulama kesimpulan hukum diambil dari umumnya lafaz. Kesimpulan hukum diambil dari umumnya lafaz. Kesimpulan hukum diambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Bukan khususnya sebab. Maksudnya apa kaidah ini? Lihat, tadi itu masalah haji. Perintahnya tadi apa? Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ini kan tentang masalah haji. Kita tidak lihat sebab apa yang terjadi di situ, bukan masalah haji yang kita pandang. Tapi lihat kalimatnya. Kalimatnya itu kan lafaznya umum. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Maka ini juga bukan hanya berlaku dalam haji, namun juga dalam masalah wudu atau dalam masalah yang lainnya. Kita memulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memulainya. Jadi patokannya bukan hanya pada haji saja, bisa berlaku ketika bersuci, bisa berlaku pada hal-hal yang lainnya. Jadi bahasa Arabnya di situ disebutkan oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pelajaran atau kesimpulan hukum itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Kemudian yang faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua, hukum berurutan dalam wudu. Hukum berurutan dalam wudu adalah wajib menurut pendapat yang paling kuat. Hukum berurutan dalam wudu adalah wajib menurut pendapat yang paling kuat. Berurutan di sini disilakan dengan tertib atau tertib. Bisa kalau ditulis dalam buku wudu terjemahan atau terjemahan dengan tertib. Apa alasannya? Di antara alasannya, kok bisa dihukumi wajib? Bisa berdalil dengan hadis ini, tapi ada dalil yang sangat kuat. Jadi kita cukup melihat pada ayat Al-Quran yang mensyariatkan tentang masalah wudu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat wudu, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Situ lihat wajah digunakan kata ghusl. Faghsilu, cucilah wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian hingga siku. Wujuhakum tadi itu mansub, dalam bahasa Arab itu mansub. Wa aydiyakum juga mansub, ya, itu mansub, keadaannya itu mansub. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, ya. Kemudian usaplah kepala kalian. Di sini kondisinya
Ya, kondisi i'rabnya dalam bahasa Arab tersebut majrur karena ada huruf bi di situ. Ada huruf bi. Yang pertama itu mansub, yang kedua itu mansub, yang kedua ini majrur. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian hingga mata kaki. Kondisi yang terakhirnya apa? Majrur apa mansub? Mansub. Maka lihat di sini, ini mansub, majrur itu di tengah, kemudian mansubnya itu terakhir. Majrurnya diletakkan di antara dua mansub. Maka ini jadi dalil bahwasanya Allah memaksudkan berwudu itu mesti berurutan, karena ya dua mencuci itu diletakkan di tengah-tengah mengusap. Itu dua mencuci yang dimaksudkan di sini adalah mencuci tangan hingga siku. Setelah itu baru mengusap, setelah itu baru mencuci lagi. Ya, ini mencuci, ini masih mencuci ini yang tangan hingga siku itu mencuci. Yang kepala itu disebut wamsahu, mengusap. Yang kaki hingga siku, ya itu disebut mencuci. Ya, diletakkan satu mengusap ini di antara dua mencuci, makanya sudah menunjukkan ini urutannya seperti itu. Tidak bisa dibolak-balik. Ya, tidak bisa kita mulai ya berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung ya, lalu mencuci tangan hingga siku, baru setelah itu mengusap, baru setelah itu mencuci wajah, baru setelah itu mengusap kepala dan telinga, baru ke kaki. Tidak, itu tidak berurutan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Berurutan di sini hukumnya wajib. Baik, nanti hadis yang berikutnya, hadis ke-48, insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah ya pelaksanaan salat Isya. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Baik, khairuddin wa qadillah rahimani wa rahmatullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita selepas salat Isya, yaitu dari pembahasan sebelumnya masih tentang pembahasan wudu dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai pada pembahasan hadis ke-48 tentang masalah mengusap atau mencuci kedua siku di dalam wudu. Tentang mencuci kedua siku di dalam wudu. Ibnu Hajar membawakan lagi hadis dari sahabat yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi, akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Itu dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu berwudu, beliau mengalirkan air atau mengenakan air pada kedua sikunya, ya, pada kedua sikunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, namun sanadnya itu dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, namun sanadnya itu dhaif. Sebagaimana telah kita bahas di awal pembahasan kitab Bulughul Maram, hadis dhaif itu adalah hadis yang cacat dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah, tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum, ya. Namun dalam permasalahan hadis ini, walaupun sanadnya itu dhaif, tapi maknanya itu sahih. Ya, walaupun sanadnya itu dhaif, namun maknanya itu sahih. Nah, kita lihat di sini Nabi SAW masukkan, jadi ketika berwudu saat mencuci tangan, ya, dalam ayat katakan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian hingga siku. Maka siku ini masuk dalam basuhan saat kita berwudu.
Siku ini masuk dalam basuhan saat kita berwudu. Maka beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ada hadis yang sanadnya dhaif tetapi maknanya itu sahih. Ada hadis yang sanadnya itu dhaif namun maknanya itu sahih seperti hadis ini. Ya, ada hadis yang dhaif, ya, sanadnya itu dhaif namun maknanya itu sahih seperti hadis ini. Kemudian yang faedah yang kedua, siku itu masuk dalam basuhan saat mencuci tangan. Siku itu masuk dalam basuhan saat mencuci tangan. Kemudian faedah yang ketiga, ketika memahami ayat wudu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tangan kalian ila, ya, hingga siku. Makna ila di situ dalam bahasa Arab itu maknanya sama dengan ma'a. Artinya cucilah tangan kalian bersamaan juga dengan siku kalian. Cucilah tangan kalian bersamaan juga dengan siku kalian. Nah, itu hadis ke-48 tentang masalah, ya, mencuci siku saat berwudu. Kemudian hadis ke-49 kita lanjutkan lagi tentang masalah mengucapkan bismillah saat berwudu. Mengucapkan bismillah saat berwudu. Apakah mengucapkan bismillah ketika kita mulai berwudu itu dianjurkan, diperintahkan, hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ini akan dibahas oleh Ibnu Hajar dalam hadis ini. Beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "La wudu'a liman lam yazkur, lam wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah di dalamnya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah saat berwudu. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar, akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin dhaif, namun sanadnya itu dhaif. Jadi Ibnu Hajar di sini katakan beliau nukil dari beberapa imam tadi, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan seterusnya. Ya, kesimpulannya sanad hadis ini dhaif. Tapi nanti ada perkataan, nanti kami akan menukilkan perkataan Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang lainnya dalam kitab At-Talkhis. Kemudian beliau bawakan lagi hadis berikutnya, hadis ke-50, Walid Tirmizi an Sa'id bin Zaid. Kalau dalam riwayat Tirmizi, hadis ini diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid. Kalau dari riwayat tadi itu dari Abu Hurairah, namun dalam riwayat Tirmizi dari Sa'id bin Zaid. Hadis ke-51 katakan wa Abu Sa'id nahwuhu. Ada juga hadis dari Abu Sa'id yaitu Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang semacam ini. Kesimpulannya Imam Ahmad mengatakan tentang hadis anjuran membaca bismillah saat memulai wudu, Imam Ahmad mengatakan la yasbutu fihi syai'un. Hadis yang membicarakan tentang masalah memulai wudu dengan bismillah sama sekali tidaklah sahih. Imam Ahmad mengatakan la yasbut, tidak sahih. Namun kesimpulannya dari penilaian para ulama, di sini kami tidak membahas panjang lebar. Kesimpulannya sebagaimana juga Al-Hafiz Ibnu Hajar menyimpulkan dalam kitab At-Talkhis, wa dhahir anna majmu' al-ahadits yahdusu minha quwwatun tadullu ala anna lahu aslan. Yang nampak kalau kita meneliti, kata Ibnu Hajar, dari berbagai macam hadis kita kumpulkan, hadis yang membicarakan dalam tentang masalah ini punya dalil penguat. Hadis ini hadis yang kuat. Intinya hadis ini punya asal usulnya. Hadis ini punya asal
usulnya. Jadi kesimpulannya, hadis ini hadis yang sahih, ya, karena bijmajmu'i turuqihi, kita melihat dari jalur-jalur yang lainnya. Kami ringkaskan seperti itu saja. Sebagaimana juga kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan hadis tasmiyah indal wudu ahadis hasan. Ahadis hasan. Kata Ibnu Qayyim, hadis-hadis yang membicarakan saat berwudu itu memulai dengan bismillah, hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang hasan. Hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang hasan. Kesimpulannya, tidak ada masalah dalam hadis ini. Ya, jadi kalau kita mau membicarakan suatu hukum, teliti dulu hadisnya. Kalau hadisnya tidak ada masalah, dibahas secara tuntas. Namun sekarang, taruhlah hadis yang sahih berdasarkan tadi pendapat dari Ibnu Hajar itu sendiri, ya. Karena beliau katakan hadis ini yang punya asalnya. Atau dari perkataan Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang membicarakan masalah ini adalah hadis-hadis yang hasan, ya. Artinya bisa diterima. Maka sekarang tinggal pemahaman hadis tadi, ya, yaitu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Sekarang maknanya itu apa? Maksud dari hadis ini itu apa? Maka kita pahami terlebih dahulu hadis ini. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan misalnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat misalnya, ya, dalam hadis katakan la sholata, ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka itu berarti salatnya tidak sah. Ya, kalau orang tidak membaca Al-Fatihah ketika salat, maka berarti salatnya tidak sah. Ini jelas. Jadi makna la sholata la wudu'a di sini artinya tidak sah. Namun sekali lagi sebagaimana telah kita bahas tadi, kita memahami hadis tidak cukup dengan memahami satu hadis saja, tetapi kita harus kompromikan dengan hadis-hadis yang lainnya yang juga membicarakan tentang masalah wudu. Ternyata kalau kita lihat dalam hadis Utsman bin Affan ketika menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi SAW, Abdullah bin Zaid ketika menceritakan bagaimana Nabi SAW itu berwudu, beliau berdua itu mencontohkan. Di situ tidak diawali dengan bismillah, ya, namun ambil air, kemudian praktekkan wudu, mencuci tangan, ya, dan seterusnya mencuci wajah dan seterusnya sampai mencuci kaki, tanpa diawali. Di situ diawali dengan membaca bismillah, tanpa diawali dengan membaca bismillah. Maka kesimpulannya, ya, makna hadis la wudu'a, tidak ada wudu, itu maknanya bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna wudunya. Makna la wudu'a karena mengkompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya, maknanya itu adalah bukan tidak sah wudunya, tetapi tidak sempurna wudunya. Alasannya tadi hadis Utsman yang bicarakan tentang wudu Nabi, hadis Abdullah bin Zaid yang bicarakan tentang wudu Nabi SAW, itu tidak menyinggung masalah bismillah ketika memulai wudu. Maka kesimpulannya apa di sini? Membaca bismillah ketika memulai wudu wajib atau sunnah? Kalau dari sini hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Maka kalau ada yang tanyakan misalnya, kalau saya di kamar mandi berwudu, ya, terus saya baca bismillahnya bagaimana? Ya sudah selesai permasalahannya. Gak baca bismillah juga tidak ada masalah. Tidak membaca bismillah juga tidak ada masalah. Karena kesimpulannya hukumnya itu sunnah, bukanlah wajib. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu ketika muridnya Imam Abu Dawud itu menanyakan kepada Imam Ahmad, dia tanya pada Imam Ahmad, at-tasmiyatu fil wudu, apakah kita itu diperintahkan ketika berwudu itu memulai dengan bismillah? Maka ketika itu Imam Ahmad menjawab, arju alla yakuna alaihi syai'. Aku harap kalau tidak baca bismillah itu tidak apa-apa. Aku harap kalau tidak baca bismillah itu tidak apa-apa. Artinya kalau nggak baca ya sudah, tidak dikenai, ya, hukuman apa-apa. Artinya wudunya tetap sah, tidak dikenai dosa dan seterusnya.
Lalu dikatakan wala yu'jibuni ayyatruku khata'an, dan juga tidak mengharamkanku kalau yang meninggalkannya itu berdosa, artinya tidak berdosa sama sekali. Wala amdan, ya, dan juga tidak mengharamkanku kalau ada meninggalkannya dengan sengaja, ya tidak apa-apa. Walaysa fihi isnad, kata Imam Ahmad, sanad hadis yang menceritakan tentang masalah wudu, kesimpulan beliau sendiri itu tidaklah sahih. Tapi tadi, ya, yang lebih tepat dalam masalah ini hasan, tetapi pemahamannya seperti itu. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama dari hadis Abu Hurairah ini, yang pertama, makna tidak ada wudu artinya adalah tidak sempurna wudunya, bukan tidak sah wudunya. Tidak sempurna wudunya, bukan tidak sah wudunya. Kemudian kesimpulan yang kedua atau faedah yang kedua, kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini juga, bahwasanya membaca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Membaca bismillah ketika wudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas tentang masalah tata cara berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung ketika kita berwudu. Tata cara berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung ketika berwudu. Di sini langsung dibicarakan dalam 3 hadis. Hadis ke-52, 53, 54. Ibnu Hajar sebutkan dalam 3 hadis. Yaitu hadis yang pertama dari Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinsyaq. Kata kakeknya di sini, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, beliau pisahkan. Yafsilu, beliau pisahkan. Jadi berkumur-kumur sendiri, masukkan air dalam hidung sendiri. Namun lihat di sini catatan dari Ibnu Hajar. Ini Syafi'i, Hajar Syafi'i, tapi beliau beri catatan apa? Akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, namun sayangnya hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif berarti apa? Tidak bisa dijadikan pegangan hukum. Ya, dari kesimpulan di sini saja berarti menunjukkan bahwasanya tidak tepat memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Kita lihat dalam hadis yang lainnya lagi. Hadis yang ke-53, Ana Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, yang menerangkan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menerangkan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Tsumma tamatmada wastansara salasan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung 3 kali. Perhatikan 3 kalinya itu bagaimana, ya. Jadi berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung itu 3 kali. Tapi 3 kalinya itu bagaimana? Bila sebutkan yumatmidu wa yansuru minal kafil ladzi yakzuhu minhul ma'. Beliau, yaitu Nabi SAW itu berkumur-kumur dan mengeluarkan air dalam hidung. Kalau mengeluarkan air dalam hidung disebut istinsar. Kalau kita keluarkan berarti sebelumnya itu sudah masukkan. Dan mengeluarkan air dalam hidung itu dari tangan yang tadi digunakan untuk mengambil air tersebut. Yang tadi digunakan untuk mengambil air tersebut. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i. Imam Ibnu Hajar katakan bahwasanya di sini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Maksudnya di sini adalah Nabi SAW itu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu 3 kali, tapi cuma dari 1 tangan. Jadi hidungnya, jadi mulutnya 3 kali, ya. Kemudian masukkan air dalam hidung juga 3 kali, jadi totalnya 6. Tapi cuma dari 1 tangan. 1 tangan, artinya sangat sedikit sekali yang masuk dalam mulut ataupun yang masuk dalam hidung. 6 kali tadi itu cuma dari 1 kaf, 1 telapak tangan. Hadis ini hadis yang tidak ada masalah, hadis ini hadis yang sahih. Kemudian cara yang ketiga diterangkan dalam hadis ke-54, yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid.
Abdullah bin Zaid ini juga punya hadis yang menerangkan tentang tata cara wudhu Nabi SAW secara lengkap. Yaitu ketika menerangkan tentang sifatul wudhu, tentang menerangkan tata cara wudhu Nabi SAW, beliau katakan, Nabi SAW itu summa adkhala SAW yadahu. Nabi SAW itu memasukkan tangannya, ya, memasukkan tangannya, maksudnya dalam air. Famat mado, beliau itu berkumur-kumur, wastan syako, dan masukkan air dalam hidung, min kafin wahidatin, yaf'alu dzalika salasan. Beliau berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung itu lewat satu telapak tangan. Jadi maksudnya apa? Berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu tidak dipisah. Ambil air separuhnya untuk mulut, ambil lagi air separuhnya lagi untuk hidung. Ya, saya ulang, ambil air separuhnya untuk mulut, kemudian ambil air lagi separuhnya untuk hidung. Ini dilakukan 3 kali. Ini dilakukan tiga kali. Dari satu cidukan ini, dari satu telapak tangan ini dilakukan 3 kali. Jadi Nabi SAW tidak bisa, tidak beliau ambil, ya, kumur-kumur dulu 3 kali, ya totalnya nanti 6 kali ditambah hidung nanti, tidak. Tapi Nabi SAW untuk kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu 1 kali jalan. Tapi diulang jadi 3 kali. Jadi caranya, ya, ambil air satu telapak tangan, masukkan air dalam hidung, dalam mulut, dibuang, kumur-kumur dibuang. Kemudian setelah itu masukkan lagi separuhnya lagi ke dalam hidung, dihirup, kemudian dibuang dengan tangan kiri. Diulang lagi, ambil air lagi sekali lagi, lakukan seperti cara yang pertama. Kemudian yang terakhir lagi dilakukan lagi sampai 3 kali. Ingat, cara wudhu Nabi SAW tidak boleh lebih dari 3 kali. Hadis yang terakhir ini Abdullah bin Zaid muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang kita bisa ambil dari 3 hadis ini, tata cara berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung bisa dengan 2 cara. Tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama tadi sudah lemah, ya, karena hadisnya itu dhaif. Yang memisah antara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung itu hadisnya dhaif, hadisnya itu lemah. Sekarang tinggal 2 cara. Cara yang pertama itu dalam hadis Ali tadi, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Ya, cara yang pertama berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung lewat 1 tangan untuk 6 kali basuhan. Lewat 1 tangan untuk 6 kali basuhan. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur disambungkan dengan memasukkan air dalam hidung. Berkumur-kumur disambungkan dengan memasukkan air dalam hidung lewat 1 cidukan dan diulang sebanyak 3 kali. Dan diulang sebanyak 3 kali. Bisa ditambahkan, dari kedua cara tadi, cara yang terakhir lebih utama. Dari kedua cara tadi, cara yang terakhir itu lebih utama. Cara Ali bin Abi Thalib tadi yang terkait oleh Ali bin Abi Thalib ini berat. Masa untuk 1 tangan ini untuk 6 kali cucian, ini berat, sangat sulit sekali. Dan hadis Abdullah bin Zaid hadis yang kedua juga ini lebih kuat karena apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi derajat kesahihannya itu lebih tinggi, ya, sehingga ini menunjukkan hadis ini lebih utama daripada apa yang dipraktikkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kesimpulan dari tata cara berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Ini hadis yang kita bahas terakhir sampai hadis ya tentang tata cara bagaimana cara yang benar untuk berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Insyaallah nanti pertemuan depan kita masih bahas tentang masalah wudhu yang lainnya. Sebelum kami tutup, monggo jika ada 1-2 pertanyaan.
Monggo ada pertanyaan, monggo langsung. Monggo. Ya, monggo. Iya, seperti itu benar. Jadi semakin seseorang itu wudunya sempurna, sempurna di sini ada dua macam. Ya, sempurna seperti dalam hadis isbaghul wudu, sempurnakanlah wudu kalian, itu ada dua macam. Sempurna di sini makna yang pertama adalah sempurnakan yang wajib-wajib. Jadi yang wajib-wajib wudu itu semua dilakukan, maka wudunya jadi sah. Ada makna yang kedua, sempurnanya wudu itu maksudnya adalah wajib-wajib wudu itu dilakukan ditambahkan dengan sunnah-sunnah wudu. Yang dimaksudkan di sini semakin bagus wudu kita, ya sholat kita itu semakin bagus, maka yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama. Jadi kita melakukan yang wajib-wajib wudu, semuanya itu benar, maka sholat kita itu jadi sempurna. Jadi itu yang dimaksudkan. Nabi SAW itu katakan, ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika kalian itu berhadas sampai kalian berwudu. Wudunya harus sempurna, wajib-wajib dipenuhi, maka salatnya itu baru diterima. Nah, jadi seperti itu. Ada yang lainnya, monggo. Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita akan melanjutkan lagi pada Senin depan seperti biasa selepas maghrib, ya, dengan pembahasan kitab Bulughul Maram bersama tentang pembahasan wudu. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan tanggal 4 Zulqa'dah 1434 Hijriah, kita kembali dapat melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, masih dalam kitab Thaharah, bersuci, dan kita masih dalam pembahasan wudu. Terakhir pembahasan kita adalah hadis 52, 53, 54 sesuai dengan rujukan yang kami pakai, yaitu tentang tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam wudu. Tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam wudu. Dan saat ini kita akan melanjutkan, ya, masih dengan pembahasan wudu, yaitu Imam Ibnu Hajar itu membahas tentang masalah mualah fil wudu. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika berwudu antara membasuh anggota wudu yang satu dan anggota wudu yang lain itu tidak dengan selang waktu yang lama. Membasuh anggota wudu yang satu dan anggota wudu yang lain itu tidak dengan selang waktu yang lama. Nanti akan dijelaskan dari hadis-hadis yang beliau maksudkan. Itu ada hadis 55 di sini, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat ada seseorang wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma. Yang di kakinya itu ada semisal ukuran kuku, ya, semisal ukuran kuku yang belum terkena air, belum dibasuh air. Yaitu kapan? Saat berwudu. Jadi Nabi SAW melihat orang ini, dan Nabi SAW perhatikan orang ini kok bagian kakinya itu ada setitik aja, ada sedikit saja bagian yang tidak kena wudu saat itu, ya, tidak kena air wudu saat itu. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, irja' fa ahsin wudu'aka. Kata Nabi SAW, kembalilah, ya, dan perbaguslah wudumu.
Maksudnya wudunya itu disuruh ulang, ya disuruh ulang untuk mengulangi wudunya. Hadis ini kata Ibnu Hajar akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Mengenai derajat hadis ini, para ulama memang ada yang mengkritik sanad hadis ini. Kesimpulannya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini, bahwasanya hadis ini tidak ada masalah, tuduhan kritikan ya itu tidak berpengaruh terhadap hadis ini. Jadi ringkasnya seperti itu. Kita lihat di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya tentang masalah orang yang tadi tidak bersekutu, hadis dari Anas bin Malik ini. Yang pertama, faedah pertama yang bisa kita ambil, hadis ini berisi pelajaran wajib membasuh seluruh anggota wudu. Ya, wajib membasuh seluruh anggota wudu. Dan apabila ditinggalkan sedikit saja, wudunya tidak sah. Jadi sekali lagi hadis ini berisi pelajaran wajib membasuh seluruh anggota wudu, dan apabila meninggalkan sedikit saja maka wudunya itu tidak sah. Karena Nabi SAW tadi lihat apa? Lihat ada bagian anggota wudunya, yaitu di kakinya, yang tidak terbasuh air. Sedikit saja, ukurannya cuma sebesar kuku. Ini ukurannya kecil. Tapi Nabi SAW suruh fa'arji fa'ahsin wudu'aka, ya, ulangi wudumu, irji fa'ahsin wudu'aka, perbaguslah wudumu, ya, kembali dan perbaguslah wudumu. Jadi wajib. Sebagaimana juga ada hadis ya yang berisi ancaman juga bagi orang yang tumitnya itu tidak dibasuh dengan air wudu. Nabi SAW itu katakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wudu, terancam dengan neraka. Terancamlah dengan neraka. Itu faedah yang pertama. Jadi wajib membasuh seluruh anggota wudu, dan apabila meninggalkan sedikit saja maka wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita juga bisa ambil pelajaran, yaitu dikatakan bahwasanya wajib pula menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Wajibnya menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Misalnya, ketika kita lagi habis ngecat, ya, itu ada cat yang menempel pada kulit, maka cat tersebut itu harus dihilangkan. Karena cat itu sifatnya menutupi air yang masuk ke dalam kulit. Begitu juga di sini ada ya wanita itu biasa menggunakan kuteks. Beberapa kuteksnya nanti perlu dilihat itu kadang menutupi masuknya air ke kulit atau ke permukaan kuku. Maka kalau demikian maka kuteks seperti ini tidak boleh digunakan. Dalilnya adalah ini, karena lihat bagian kaki saya yang tidak kena dengan basuhan air saya, Nabi SAW suruh ulangi wudunya. Artinya wudunya bermasalah karena tidak sempurna. Maka begitu juga dengan hal tadi, apabila ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke mengenai permukaan kulit, maka ya itu wajib dihilangkan karena dapat membuat wudunya itu tidak sah, toharohnya, bersucinya itu jadi tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga mengenai masalah mualah, ya di sini diistilahkan dengan istilah mualah. Jadi kalau ulama pakar fikih itu biasa mengistilahkan ini dengan mualah.
Mim waw alif, lam alif, kemudian tak marbutah. Jadi masalah mualah tadi sudah saya singgung. Mualah itu artinya membasuh setiap anggota wudu yang satu dan yang lainnya tidak dengan selang waktu yang lama. Tandanya adalah jangan sampai membasuh anggota yang satu, anggota yang baru, ya. Anggota yang sebelumnya itu sudah dalam keadaan kering. Ya, jadi jangan sampai anggota yang sebelumnya itu dalam keadaan kering. Jadi mualah di sini artinya tidak dengan selang waktu yang lama. Tidak ada selang waktu yang lama saat membasuh anggota yang satu dan anggota yang lainnya. Kok bisa kita berdalil dengan hadis ini tentang masalah mualah? Ya, karena di sini perhatikan, orang tadi sudah sholat. Ya, di sini tidak dikatakan sholat. Pokoknya orang itu sudah selesai wudu. Kemudian Nabi SAW itu lihat dia masih ada kaki yang belum dibasuh, masih ada bagian kaki yang belum dibasuh. Nabi SAW sini tidak suruh apa, sudah kamu pergi ke kamar mandi, sudah kamu pergi ke tempat wudhu, kemudian yang belum dibasuh tadi itu disempurnakan. Tapi Nabi SAW suruh apa? Irji fa ahsin wudu'aka, ya, kembalilah dan perbaguslah wudhumu. Artinya di sini tidak boleh ada selang waktu yang lama antara membasuh anggota yang satu dan anggota yang lainnya. Kata Syekh Abdul Fauzan di sini, beliau katakan bahwasanya jangan sampai kita membasuh anggota yang baru, anggota yang lama, misalnya membasuh tangan hingga siku, ya. Sebelumnya itu mencuci muka, ya, mencuci muka itu sudah kering. Jangan ada selang waktu yang lama. Dan standarnya ini adalah waktu yang mu'tadil. Kata beliau, ini waktunya adalah waktu yang mu'tadil, waktu yang normal. Bukan dalam keadaan suasana yang kering atau kelembapan itu rendah, tidak. Waktu yang normal, standar. Jadi kalau misalnya dalam keadaan standar ini keringnya itu sekian menit, nah itu yang jadi patokan. Karena ada suatu kondisi keadaan cuaca itu panas sehingga anggota wudhu kita setelah basuh langsung beberapa saat kemudian langsung kering. Tapi yang jadi patokan di sini adalah keadaan standar. Nah, tentang masalah mualah di sini apa hukumnya? Di sini ada 3 pendapat di antara para ulama. Yang pertama itu yang mengatakan wajib. Ya, yang pertama itu yang mengatakan wajib. Ini seperti pendapat dari Imam Ahmad dan juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua mengatakan itu hukumnya tidak wajib. Itu dihukumi sunnah seperti perkataan Abu Hanifah. Dan ada yang mengatakan yaitu perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyimpulkan bahwasanya mualah mengerjakannya tadi tidak dengan selang waktu yang lama. Ketika membasuh itu hukumnya wajib, tetapi bagi yang ingat dan dalam keadaan mampu. Yang ingat dan dalam keadaan mampu. Sedangkan kalau tidak demikian, maka kalau misalnya di dalam keadaan lupa, ya, dia saat itu misalnya mau membasuh, dia biarkan begitu saja, anggota yang satunya tidak basuh dengan cepat, ya, anggota yang baru. Maka kalau dalam selang waktu yang lama tadi itu karena lupa, maka itu dimaafkan. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini seperti yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, dalam kitab beliau di sini Minhatul Alam, beliau katakan bahwa yang lebih tepat pendapat yang terakhir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mualah atau membasuh anggota wudhu dan anggota yang satu dan yang lainnya tidak dengan selang waktu yang lama, itu hukumnya adalah wajib, tetapi bagi yang dalam keadaan ingat dan dalam keadaan mampu. Wajib bagi yang dalam keadaan ingat dan dalam keadaan mampu. Kenapa kita katakan atau beliau mengatakan bahwasanya wajib di sini bagi yang dalam keadaan ingat? Karena kalau dalam keadaan lupa gugur kewajibannya. Karena Nabi SAW itu bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khataya wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah itu maafkan dari umatku kesalahan, karena ketika dia itu keliru, ketika dia itu lupa, dan ketika dia itu dipaksa. Jadi tetap dihukumi wajib, tapi bagi yang ingat dan bagi yang mampu. Jadi mualah tadi mesti ada. Ya, mualah tadi kesimpulannya itu mesti
ada ketika kita itu berwudu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai anggota satu yang anggota sebelumnya itu kering sebelum membasuh anggota yang baru. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, disyariatkan bagi seorang muslim, ya, disyariatkan bagi seorang muslim jika melihat kekurangan atau kesalahan pada saudaranya, maka hendaklah diingatkan. Disyariatkan bagi seorang muslim ketika melihat kesalahan pada saudaranya, maka hendaklah diingatkan. Jadi tidaklah tepat sebagian orang itu mengatakan bahwasanya jangan sang muslim itu diingkari. Biarkan saja, yang penting kan itu amalan kebaikan. Yang penting kan mereka itu cukup sudah baca Al-Quran, sudah ya ada amalan. Mereka sudah berzikir, itu juga ada amalan, ya. Padahal tidak cukup seperti itu. Kalau ada di antara mereka yang beramal dan itu menyelisih aturan Islam, ya maka harus diingatkan. Itu keliru. Sebagaimana Nabi SAW juga mengingatkan ada saudaranya, yaitu ada sahabatnya yang wudunya itu tidak sempurna. Nabi SAW itu ingatkan ketika itu, jangan sampai dia terjerumus dalam kesalahan. Jadi sesama muslim itu memperingatkan yang lain itu karena rasa cinta kepada mereka, karena ingin saudaranya itu menjadi lebih baik, bukan karena ingin menjatuhkan, bukan karena ingin menjelek-jelekan, bukan karena dia itu musuh kita, bukan. Tapi itu dia adalah saudara kita sehingga kita ingin meluruskan yang sedang dalam kesalahan. Kemudian selanjutnya beliau lagi membahas hadis yang ke-56 lagi dari Anas. Ya, masih membahas tentang masalah wudu juga. Masih tersisa 2 hadis tentang masalah wudu. Nanti baru beliau bahas tentang masalah musaf khuf. Hadis berikutnya lagi, hadis ke-56, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaqtasilu bis sa' ila 5 abdad ila 5 amdad. Muttafaqun alaihi. Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berwudu dengan ukuran 1 mud. Berwudu dengan ukuran 1 mud. 1 mud itu bagaimana? Berwudu, Nabi SAW itu berwudu untuk membasuh seluruh anggota tubuhnya, ya anggota wudunya itu cuma dengan 1 mud. 1 mud itu adalah ukuran kedua telapak tangan penuh. 1 mud adalah ukuran kedua telapak tangan penuh. Jadi biasanya Nabi SAW itu berwudu dengan air yang hemat seperti itu. Lalu dikatakan lagi oleh Anas, wa yaktasilu bis-sa' ila 5 amdad. Dan biasanya juga Nabi SAW itu mandi. Itu mandi besar, mandi junub, atau istilah kita mandi wajib, ya. Biasanya beliau menggunakan 1 sa' air, atau kata Anas di sini sampai ukuran 5 mud. Sampai ukuran 5 mud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka lihat di sini Nabi SAW kalau berwudu sangat sederhana sekali, sangat hemat sekali, tidak boros. Kemudian dalam mandi juga menggunakan 1 sa'. 1 sa' itu adalah ukuran sama dengan 4 mud. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Dan 1 sa' ini ukuran apa kalau dalam masalah zakat? Zakat apa? Zakat fitrah, zakat fitri. Ya, ini ukuran untuk zakat fitri. Kalau dalam masalah zakat, zakat fitri itu ukurannya 1 sa'. 1 sa' itu maksudnya ukuran 4 mud, atau tadi 4 kali ya 2 telapak tangan penuh. 4 kali 2 telapak tangan penuh. Maka kalau disetarakan, kalau beras itu takarannya itu jadi sekitar 2,2 sampai 3 kilo. Ya, ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini, berbeda standar. Ya. Kalau air ya beda, karena masa jenisnya itu berbeda. Ya, karena masa jenisnya itu berbeda. Karena sa' itu sama dengan ukuran liter. Itu bukan ukuran timbangan, tapi itu ukuran takaran. Jadi sudah ada tempat seperti ini, ya, itu baru dipakai. Ini 1 sa', ini seperti ini. Jadi masing-masing benda itu berbeda. Beras nanti 1 sa'-nya itu berapa kilo itu berbeda, ya. Air juga itu berapa, ini juga berbeda, ya. Dengan yang lainnya juga berbeda. Gandum itu berbeda, kurma itu berbeda.
Nah, di sini Nabi SAW gunakan 4 mud atau 1 sak tadi sampai ukuran 5 mud. Itu untuk mandi. Mandi mengguyur seluruh tubuhnya tadi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang kita bisa ambil yang pertama, hematnya Nabi SAW ketika berwudu. Ya, dan beliau menganjurkan umatnya untuk berhemat saat berwudu. Hematnya Nabi SAW ketika berwudu. Dan beliau memerintahkan kepada umatnya supaya hemat dalam berwudu. Ya, sini kata Syekh Abdul Al-Fauzan, janganlah kita bersikap boros walau kana al-ma'u mutayassiran. Jangan bersikap boros walaupun air itu dalam keadaan mudah didapat. Ya, dalam keadaan mudah didapat, jangan sampai bersikap boros. Di antara yang dipraktikkan dalam wudu, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian yang faedah yang kedua, ukuran 1 mud saat wudu tadi atau 4 mud atau sampai 5 mud, ya. Itu ukuran pendekatan, bukan ukuran batasan. Ukuran 1 mud atau 4 mud tadi dalam hadis itu adalah ukuran pendekatan, bukan ukuran batasan. Artinya kalau seseorang ketika berwudu lebih daripada 1 mud, itu nggak masalah. Karena apa? Itu cuma ukuran pendekatan. Pendekatan kalau hemat, ya, standar Nabi SAW itu 1 mud. Ya, tapi tidak dibatasi. Karena apa? Sini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, li'anna nasa yatafawatuna fi dzalik. Karena orang-orang itu berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ada ukuran badannya kecil yang nggak butuh air banyak ketika mandi. Ya, ada ukuran badannya besar. Ya, mungkin perempuan lagi berbeda lagi. Ya, maka standar hematnya juga berbeda. Maka tadi itu ukuran pendekatan saja. Artinya kita cuma dapat pelajaran bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu dan mandi dalam menggunakan air, beliau itu adalah orang yang tidak boros atau berhemat dalam menggunakan air. Jadi faedah kedua, ukuran 1 mud atau 4 mud yang disebut dalam hadis itu adalah ukuran pendekatan, bukan patokan batasan. Ya, itu adalah ukuran pendekatan, bukan patokan batasan. Nah, diantara gimana kita mempraktikkan hadis ini? Kalau sekarang kan kita biasanya menggunakan keran. Ya, kita biasanya menggunakan air keran. Maka cara hematnya itu gampang, ya. Setiap kita mau membasuh, usahakan setelah itu, misalnya mau membasuh muka, ya, airnya itu sebenarnya masih bisa sempat dimatiin, ya. Ketika tangan sudah ditampung air, ya, maka ketika itu ada tangan yang mematikan keran, baru setelah itu wajahnya itu dibasuh. Atau gampangnya ketika mengusap kepala juga demikian. Mengusap kepala itu karena tangannya kan masih bergerak dari depan ke belakang, ditarik lagi dari belakang ke depan. Setelah itu mengusap kedua telinga, itu kan butuh waktu. Maka bentuk hematnya ketika sedang mengusap kepala ataupun kedua telinga, kerannya itu dimatiin, ya, kerannya itu dimatiin. Begitu juga bisa dilakukan ketika mencuci kaki. Mencuci kaki, ya, saat mencuci kaki kanan, ya, kita alirin. Ketika mau berganti kaki, kaki kirinya mau diangkat, ya, kerannya dimatiin dulu, baru kakinya itu diangkat, baru dinyalain. Itu juga bisa dipraktekkan saat berwudu seperti itu. Intinya kita berusaha sebisa mungkin untuk hemat dalam menggunakan air. Kalau airnya dengan aliran yang sedikit saja itu bisa cukup, ya sudah, gunakan air yang seperti itu. Jangan sampai berlebihan walaupun airnya itu mudah didapat. Kemudian yang terakhir yang beliau sampaikan dalam bab wudu, beliau sampaikan tentang masalah doa setelah wudu. Ya, doa setelah wudu. Beliau bawakan hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddu fa yusbighul wudu, summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah." Akhrajahu Muslim. Wali Tirmizi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, jika salah seorang di antara kalian, jika di antara kalian dari seorang pun yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia mengucapkan doa setelah wudu, yaitu bacaannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala saja, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Maka kalau dia membaca ini setelah wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam lafaz Tirmizi, doa sesudah wudu itu ada tambahan. Tadi kan cuma dari asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmizi ditambahkan. Tambahannya apa? Yaitu ditambahkan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat kembali kepadamu, dan jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri. Jadi hadis ke-57 ini beliau ingin mengajarkan, ya, bagaimanakah yang dilakukan setelah wudu. Kita di sini diperintahkan, disunahkan untuk membaca doa setelah wudu. Dan perlu diketahui bahwasanya tadi disebutkan illa futiyat lahu abwabul jannah, kecuali nanti akan dibukakan baginya pintu di surga. Dalam lafaz yang lain itu dikatakan illa futiyat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, kecuali nanti akan dibukakan baginya pintu di surga yang ada 8. Jadi pintu di surga itu ada 8. Nanti dia mau masuk dari mana saja semau dia. Nanti dia masuk dari mana saja semau dia. Jadi yang dimasukkan dengan pintu-pintu tadi, ya, hadis tadi diterangkan dengan hadis ini, yang dimasukkan dengan pintu-pintu tadi itu adalah pintu surga yang jumlahnya 8. Pintu itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Nanti amalan sholat nanti orangnya masuk sini. Kalau amalan puasa nanti masuk di sini, pintu ar-rayyan. Nanti amalan ini lagi masuk di sini dan seterusnya. Ya. Keutamaan di sini, ya, artinya bisa kita meraih pintu surga tadi kalau mengamalkan hadis ini, ya, kemudian membaca doa ini, mempraktekkan wudu dengan sempurna, kemudian setelah itu membaca doa setelah wudu ini. Beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama, perintah untuk menyempurnakan wudu. Hadis ini berisi perintah untuk menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu, saya sudah pernah singgung bahwasanya menyempurnakan wudu itu ada 2 bentuknya. Menyempurnakan wudu ada 2 bentuknya. Yang pertama, membasuh seluruh anggota yang wajib dibasuh. Ya, membasuh seluruh anggota yang wajib dibasuh. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan dengan menyempurnakan wudu adalah menambahkan dengan tata cara wudu yang sunnah. Menambahkan dengan tata cara wudu yang sunnah. Tata cara wudu yang sunnah, kita akan diperintahkan cuma yang wajib itu cuma sekali. Tapi kalau kita tambah 2 kali basuhan atau 3 kali basuhan, maka tambahan ini yang disebut sunnah. Tambahan ini yang disebut sunnah, dan ini juga termasuk menyempurnakan wudu.
Jadi basuhan kedua dan ketiga itu juga maksudnya menyempurnakan wudu. Tapi menyempurnakan wudu yang dimaksudnya adalah menyempurnakan wudu yang hukumnya atau sifatnya adalah sunnah, bukan wajib. Sedangkan yang dimaksudkan dalam hadis ini kata Syekh Abdul Al-Fauzan, yaitu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah basuhan yang sunnah, menyempurnakan wudu dengan basuhan yang sunnah, yaitu basuhan kedua dan basuhan yang ketiga. Kemudian faedah yang kedua, dianjurkan untuk membaca doa setelah wudu. Dianjurkan untuk membaca doa setelah wudu, yaitu bacaannya di sini adalah pertama syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambahkan dalam riwayat Tirmizi tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian faedah yang ketiga, keutamaan membaca doa sesudah wudu ya, akan mendapatkan keutamaan membaca doa setelah wudu adalah akan dibukakan pintu-pintu surga, akan dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian faedah yang terakhir, maksud dibukakan pintu surga ada dua makna. Maksud dibukakan pintu surga itu ada dua makna. Yang pertama, dimudahkan beramal yang dapat mengantarkan pada pintu surga. Dimudahkan beramal yang dapat mengantarkan pada pintu surga. Jadi kalau kita dikatakan tadi berdoa, setelah itu berdoa setelah wudu, maka akan dibuka pintu surga. Maka yang dimaksudkan adalah di sini dimudahkan beramal ya yang dapat mengantarkan pada pintu surga. Jadi kita akan dimudahkan dalam amal-amal yang lainnya supaya dapat mengantarkan pada pintu-pintu surga. Kemudian maksud yang kedua, pintu surga tersebut dibuka pada hari kiamat. Pintu surga tersebut dibuka pada hari kiamat bagi orang yang membaca doa sesudah wudu tadi. Ya, bagi orang yang membaca doa sesudah wudu tadi. Adapun di sini menggunakan fi'il madhi, ya kata kerja lampau, futihat lahu abwabul jannah, ya dibukakan baginya pintu di surga. Padahal ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Padahal itu kan nanti kita peroleh. Maka yang dimaksudkan dengan makna madhi di situ, ya kata kerja lampau di situ adalah bermakna tahqiq. Artinya nanti pada waktu akan datang akan dipastikan atau orangnya itu akan berhak untuk masuk ke dalam pintu surga tadi. Ya, orangnya itu akan berhak untuk masuk dalam pintu surga tadi. Nah, itu bab wudu telah tuntas. Beliau masuk ke dalam bab yang baru tentang mengusap khuf. Beliau masuk dalam bab yang baru tentang mengusap khuf. Mengusap khuf yang dimaksudkan sini adalah mengusap sepatu. Yang dimaksudkan mengusap itu maksudnya airnya nggak dialirin, nggak dicuci sepatunya.
Tapi apa? Cukup tangan dibasahi, kemudian bagian atas sepatu itu yang diusap. Nanti akan diterangkan dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Jadi khuf, sepatu itu biasa diterangkan oleh para ulama adalah sesuatu yang dipakai, baik itu berupa kulit, itu berupa kulit yang tipis, dan menutupi kaki. Makanya untuk pembahasan khuf di sini, ini juga berlaku untuk kaos kaki. Berlaku juga untuk kaos kaki karena sifatnya sama, menutup sampai mata kaki ke atas. Nah, pada pertemuan kali ini kita cuma membahas satu hadis saja, ya, yaitu hadis dari Mughirah bin Syu'bah tentang masalah hukum mengusap khuf. Itu hadis 58 dari Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, ya, kuntu ma'an Nabi SAW fatawaddo'ah. Aku dahulu itu pernah bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu berwudu. Fahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Maka aku ingin supaya bisa mencopot khuf atau kedua sepatu Nabi SAW. Jadi para sahabat itu sangat ingin sekali melayani, ya, Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Ingin buka sepatunya. Kemudian Nabi SAW apa katakan? Tidak, beliau itu biarkan supaya sepatunya dibuka. Tapi Nabi SAW katakan, da'huma, biarkan saja keduanya. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku masukkan keduanya dalam keadaan suci. Jadi Nabi SAW suruh perintahkan, biarkan sepatunya, saya pakai saja. Saya berwudu dalam keadaan nanti memakai sepatu, nanti sepatunya itu saya usap masuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena aku telah memakainya itu keduanya itu dalam keadaan suci. Hadis ini lalu dikatakan oleh Ibnu Hajar, famasa alaihima, lalu Nabi SAW itu mengusap kedua sepatunya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalil ini menunjukkan bolehnya mengusap khuf saat berwudu sebagai ganti dari mencuci kaki. Bolehnya mengusap khuf saat berwudu sebagai ganti dari mencuci kaki. Ini dilakukan terserah mau dalam keadaan safar, mau dalam keadaan mukim, ini berlaku. Nanti ada ketentuan untuk seseorang itu safar mengusap khuf itu ada sendiri. Untuk yang mukim juga ada sendiri. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu memakai sepatu, memakai khuf, maka lebih afdal khufnya itu digunakan saat berwudu daripada mencopot. Kalau seseorang itu menggunakan khuf, maka lebih afdal khufnya itu digunakan saat berwudu daripada dicopot. Karena Nabi SAW tadi dalam keadaan memakai khuf, ya kan, memakai sepatu. Tapi Nabi SAW katakan da'uhuma, biarkan saja kedua sepatunya. Dia mau pakai, Nabi SAW mau pakai ketika itu. Namun di sini diberikan catatan, ini tidak berlaku jika di masjid tidak mengajikan memakai khuf atau sepatu. Ya, ini tidak berlaku. Karena kalau ini diberlakukan, wah, ini katanya tadi lebih afdol. Saya sudah tadi mengusap khuf saja, mas masjid pakai sepatu. Ya, kalau mau nyawanya masih selamat, ya, maka jangan lakukan itu. Ya, karena ini tidak berlaku di masjid seperti ini. Kalau pergi bersafar atau mungkin di masjid yang masih dengan tanah biasa, atau sholat ketika itu di luar masjid, maka boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Kita dalam keadaan memakai sepatu, maka memilih memakai sepatu itu lebih afdol. Sedangkan kalau kita dalam keadaan tidak memakai sepatu gimana? Maka saat itu lebih afdol, ya, mencuci kaki langsung tanpa pakai sepatu, ambil sepatunya dulu baru kita nanti usap. Tidak seperti itu. Ya, jadi dilihat keadaannya.
Ya, kalau pakai sepatu maka lebih afdol kakinya atau sepatunya itu diusap. Kalau dalam keadaan itu tidak memakai sepatu, ya sudah, kakinya itu dicuci. Tidak seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, ya. Mereka itu selalu membuka sepatunya, ya. Membuka sepatunya. Maka kalau ingin menyelesaikan Syiah Rafidhah, kalau kita dalam keadaan mengusap khuf, memakai khuf, maka hendaklah khuf itu diusap. Atau kalau kita saat ini ya bisa mungkin dalam memakai kaos kaki bisa seperti itu. Asal kaos kakinya tidak dicopot-copot, ya, selama dalam keadaan berwudu tadi. Nanti akan cara kita bersahur nanti akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa sepatu yang boleh diusap nanti, yang boleh diusap adalah jika sepatu tadi digunakan setelah kedua kaki ini dicuci sempurna, bukan salah satu kaki saja. Ya. Jadi khuf itu bisa diusap jika ketika memakai sepatu pertama kali kedua kaki ini sudah dicuci saat berwudu secara sempurna, bukan satu kaki saja yang dicuci. Jadi misalnya saat berwudu kaki satu itu sudah bersih, pakai sepatu, nah ini belum boleh. Tunggu kedua kaki ini dicuci secara sempurna. Cuci kaki kanan dulu, habis cuci kaki kiri, baru setelah itu memakai sepatu. Kalau wudunya batal, baru nanti di lain waktu, nanti ketika itu mengusap kedua sepatunya. Ya, jadi kedua kaki itu sudah dicuci secara sempurna. Jadi faedah yang ketiga di sini adalah disyaratkan kedua kaki dicuci sempurna, baru nantinya bisa mengusap khuf. Diperintahkan atau disyaratkan kedua kaki dicuci sempurna agar nantinya bisa mengusap khuf. Nanti faedah-faedah yang lainnya nanti insyaallah kita akan ulang lagi dan nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pelajaran kita sampai waktu ini ya, karena nanti setelah Isya itu di masjid ini nanti ada acara, jadi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Pertanyaannya juga nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.